Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Siluman Rawa Eceng. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Rawa Eceng adalah nama sebuah genangan air yang cukup luas, terletak di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Letaknya di sebelah timur Balai Desa Anjatan Utara, atau sebelah timur ruas Jalan Alternatif Patro, Haurgeulis. Dinamakan Rawa Eceng, karena di sini tumbuh puluhan jenis eceng gondok liar. Seandainya tumbuhan ini dulu tidak diambil batangnya untuk kerajinan tangan oleh penduduk, mungkin seluruh permukaan rawa yang luasnya sekitar 10 ha itu akan tertutup rapat oleh tumbuhan liar yang dikenal mudah berkembang biak ini. Selain eceng gondok, hampir di sekeliling rawa ini ditanami padi oleh petani setempat. Rawa eceng itu sendiri dulunya adalah merupakan areal pesawahan. Namun karena tidak ada pembuangan air, maka lama-kelamaan air jadi menggenang dan kemudian menjelma menjadi sebuah rawa hingga pada saat ini. Sementara itu, di sebelah barat Rawa Eceng terdapat beberapa gubuk yang sengaja dibangun oleh orang-orang tertentu untuk keperluan mencari nafkah. Dari mulai gubuk tukang tambal ban, penjual ikan bakar, sampai penjual makanan serta minuman ringan ada di sini. Jadi suasananya memang cukup ramai, apalagi berada di tepian jalan raya yang hidup selama 24 jam penuh. Yang membuat kami tertarik untuk melakukan investigasi ke rawa yang di salah satu sudutnya terdapat pipa minyak milik Pertamina itu, karena lokasi ini sejak dulu dikenal angker. Entah sudah berapa banyak kejadian aneh yang bisa membuat bulu kuduk merinding, muncul dari sini. Menurut keterangan Waram, 40 tahun, di antara penghuni rawa ini yang sering membuat ulah adalah siluman ular. Beberapa waktu yang lalu, dua warga Anjatan sempat ditemui siluman ular raksasa itu ketika mereka sedang mencari ikan. Itu tutur Waram yang bekerja sehari-hari sebagai supir angkot dengan trayek patrol, Haurgeulis. Dikisahkan, waktu itu keduanya sedang mencari ikan di Rawa Eceng dengan menggunakan pancing. Namun, sampai sekian lama mereka menanti, tak seekor ikan pun yang tersangkut di mata kailnya. Padahal, ikan di tempat ini tampak bukan main banyaknya, serta dari berbagai jenis. Keduanya lalu mencoba dengan cara menjala, namun tetap saja sia-sia. Setiap jala ditarik, hasilnya selalu kosong. Karena masih penasaran, pada malam harinya kedua orang ini kembali ke Rawa Eceng untuk mencari ikan. Kali ini dengan cara ngobor, yakni mencari ikan atau lainnya di malam hari sambil membawa lampu. Tetapi, mungkin karena mereka terusik, salah satu penghuni gaib di sini yang berwujud ular raksasa sebesar batang pohon kelapa, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mulutnya menganga mengerikan, seolah sudah siap untuk memangsa apa yang ada di hadapannya. Anehnya, yang melihat penampakan ini hanya seseorang. Yang lainnya tidak. Nah, yang melihat ini langsung jatuh tak sadarkan diri. Temannya merasa sangat terkejut, lalu segera membawanya pergi dengan cara dipanggul. Untungnya, gangguan ular siluman itu hanya sebatas menampakkan diri, tidak sampai memangsa mereka, imbuh Waram sambil bergidik ngeri. Masih menurut penuturan Waram, lokasi tempat pemunculan ular siluman ini di sebuah rumpunan rumput sejenis alang-alang, yang berada di tengah-tengah rawa. Mungkin disitulah sarangnya, sehingga tak ada seorang pun yang berani membabat alang-alang tersebut, itu tuturnya. Sementara itu, keterangan lebih mengerikan keluar dari Nyi Sutinah warga Desa Limpas, Anjatan. Menurut wanita berusia 52 tahun ini, Rawa Eceng telah memakan korban 3 orang dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama, warga Blok Sasak Mijan yang saat itu sedang mencari siput, keong. Yang kedua, orang Cirebon yang sedang mengambil eceng di rawa ini. Sedangkan yang ketiga, saya lupa lagi nama serta alamatnya. Entah siapa siluman Rawa Eceng yang telah melakukan semua itu. Tapi yang jelas, kejadian ini menunjukkan bahwa Rawa Eceng merupakan tempat yang sangat angker dan berbahaya apabila kita kurang hati-hati selama berada di sini, paparnya. Menurut dugaan saya, di Rawa Eceng ini terdapat pusaka yang penghuninya haus akan darah manusia. Dan tidak mustahil, beberapa nyawa yang melayang secara misterius di sini, itu merupakan tumbal. Dari pusaka tersebut, Timpal Radi, 55 tahun. Lelaki yang bekerja sebagai tukang tambal ban yang membuka usahanya dekat Rawa Eceng ini lalu menambahkan. Waktu lokasi ini belum dipagar oleh Pertamina, pernah ada kejadian seseorang menginjak siluman belut raksasa tanpa disengaja. Ketika hewan tersebut menggerakkan tubuhnya, orang itu ikut terangkat ke atas.
Benar-benar mengerikan sekali. Masih menurut Radi, konon ulah siluman-siluman yang mendiami Rawa Eceng kerap berimbas pada keamanan jalan raya. Di sini sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Padahal kalau dilihat secara fisik, jalanan ini keadaannya tidaklah berlalu rawan bahaya. Jelasnya seraya menambahkan bahwa belum lama berselang, sepasang suami istri yang mengontrak rumah dekat Rawa Eceng juga kehilangan 2 anak tercintanya. Ceritanya, pada suatu hari, salah seorang anak mereka tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Oleh orang tuanya lalu dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Si anak meninggal dunia di rumah sakit. Tragisnya, ketika jenazah tiba di rumah, ternyata anak yang satunya pun telah meninggal dunia. Entah apa yang menjadi penyebab sebenarnya, tetapi banyak kalangan berpendapat bahwa kematian kedua anak tersebut ada hubungannya dengan keganasan para penghuni gaib Rawa Eceng. Sejak mengalami kejadian yang sangat menyedihkan itu, pasangan suami istri tersebut tidak pernah berani lagi untuk mengontrak rumah di dekat Rawa Eceng, imbuh Radi dengan nada pilu. Untuk lebih memperjelas lagi, siapa saja sebenarnya penghuni gaib Rawa Eceng, kami sengaja meminta bantuan salah seorang teman bernama Agus Supendi, 36 tahun. Dia adalah seorang spiritualis asal Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut hasil terawangan batinnya, ternyata Rawa Eceng ini memang banyak sekali dihuni oleh makhluk sebangsa siluman. Di Rawa Eceng ini terdapat siluman belut putih sebesar pohon kelapa dan memiliki 4 kelapa. Siluman ini sering berubah wujud menjadi sesosok wanita cantik. Dengan rambut tergerai panjangnya sepinggang, mengenakan busana seperti daster warna putih namun tembus pandang, serta memakai jubah dan mahkota. Tapi perwujudan seperti itu hanya bisa dilakukan hingga di bibir rawa saja. Ketika ia menyeberangi sungai dan sampai di jalan raya, berubah total menjadi sesosok wanita tua atau nenek-nenek yang sedang makan sirih. Dan dari bentuk ini terkadang berubah lagi menjadi seperti anak kecil. Siluman tersebut keluarnya setiap hari Jumat. Sementara itu di sebelah kanan jalan terdapat buaya siluman yang umurnya sudah sangat tua, dipapar Agus Supendi. Bukan hanya itu, rawa ini juga dihuni oleh siluman lainnya. Salah satunya ular yang bentuknya seperti gendang, sehingga sukar dibedakan mana kepala dan mana pula bagian ekor. Lah berdiam di pojok kiri, belakang rawa. Adapun mereka yang mati di sini, itu karena ditarik ke dasar rawa oleh siluman yang bentuknya seperti laba-laba dan berbulu. Atau mirip gurita hitam yang sangat menyeramkan. Mengenai siluman ular naga, sarangnya agak di pojok rawa. Besarnya sama dengan batang pohon kelapa, warnanya hijau, dan mengenakan mahkota bersusun 8. Dia tampak sedang menjaga sebuah mustika sebesar telur ayam, warnanya putih. Hoda mustika ini berupa kakek-kakek berjubah, iterang Agus Supendi. Kami yang merasa masih penasaran dengan keberadaan penghuni gaib Rawa Eceng, mencoba menghubungi ahli supranatural lainnya. Kali ini yang dimintai bantuannya adalah Idris Nawawi, ahli ilmu gaib berusia muda asal daerah Pleret, Cirebon. Salah satu penghuni rawa ini adalah Raja Siluman Buaya bernama Buyut Singosari. Sang siluman merupakan anak buah dari Raja Siluman Buaya Sungai Kapetakan Cirebon yang bernama Jaka Supetak, yang dulu dikutuk oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Selain itu, di sini pun ada siluman ular gendang dan siluman ular naga. Jelas Idris Nawawi pada suatu malam, ketika meninjau langsung keberadaan Rawa Eceng. Di lokasi Rawa Eceng ini bisa digunakan untuk sarana pesugihan, tetapi risikonya sangat berat. Maklumlah harus bersekutu dengan para siluman, Imbu Idris menutup pembicaraannya. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.